Minatan, background dosennya tuh sangat-sangat diverse gitu. Karena kita hampir mempelajari, aku bisa bilang sih kayak banyak hal sih gitu. Hukum iya, ekonomi iya, statistika iya gitu. Karena kita juga di teknik itu FYI harus banget bisa kerja bareng-bareng. Karena kalau kamu sendirian, dan apa ya, jadi tuh beberapa pelajarannya tuh memang harus dikerjain bareng-bareng gitu. Oke, lanjut. Oke Cak, aku nanya tentang sistem perkuliahan di teknik lingkungan tuh kayak gimana sih? Dan apa mata pelajaran mata kuliah di teknik itu apa? TL. Sulitannya apa gitu? Oke. Aku bakal tadi BTW berarti apa pertanyaan pertama dulu? Sistem berkuliah di teknik lingkungan. Oke guys, jadi mungkin aku bakal lebih cerita ke waktu kuliah offline, karena kuliah online kan sama aja ya, maksudnya kita depan laptop di Microsoft Teams kalau anak-anak Undip BTW sering makainya. Kalau offline itu sebenarnya sistemnya nggak beda jauh sih sama perkuliahan biasa, cuman tuh kita bener-bener mulai kuliah tuh dari jam 7 pagi gitu. Dan aku nggak tahu apakah jurusan lain juga dia mulainya sampai jam 7 pagi, soalnya kayak aku dengar ada yang mulai jam 8 atau setengah 8 gitu, tapi kalau di TL itu bener-bener jam 7 pagi tank itu kamu ada juga jadwalnya gitu. Jadi kalau orang-orang yang ambis dan lain-lain itu ya memang sasarannya jam 7 pagi gitu. Terus kalau misalnya cara pengajarannya segala macam itu juga macam-macam tergantung dosennya. Jadi ada dosen yang dia itu suka dengerin mahasiswa presentasi, so finally dia itu sedikit ngejelasin, tapi bener-bener ngasih mahasiswa space buat take the opportunity untuk ngejelasin ke teman-temannya untuk presentasi gitu. Dan bapaknya cuma nambah-nambahin doang, itu ada. Ada juga dosen yang kayak dia model ngajarnya itu ngejelasin bener-bener kayak waktu kita diajarin SMA gitu, terus abis itu jebret, tugasnya banyak banget, terus suruh cobain soal-soal gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau aku bisa bilang kalau misalnya cara mengajar atau dia kayak gimana sih ditentukan dan lain-lain itu nggak beda jauh. Nah cuman kalau misalnya kan kita milih SKS ya gitu. Nah aku nggak tahu, aku denger sih kalau di FKM tuh udah paketan SKS-nya kayak ini, dan jadwalnya udah ada juga gitu. Kalau kita itu di paketan itu cuma di semester 1 doang. Jadi waktu itu semester 1 kita kan masih ada yang jalur SNM, SBM sama UM. Nah biasanya tuh anak-anak SNM kan dikenal sama anak-anak ambis gitu kan, kelas A gitu dapetnya. Iya. Nah kayak aku nggak tahu di FKM ada itu juga nggak? Ada. Jadi kadang-kadang suka ada gap sih. Aku jujur aja nih. Bener. Aku juga nih. Betul kan aku kelas A kan, berarti sama hal tuh kelas A tuh dianggap kayak lebih pinter gitu, entah kenapa, lebih rajin gitu. Dan kayak apa sih, aku nggak merasa jadi ya kelas A yang rajin gitu. Tapi ya oke, waktu itu balik lagi ke ceritaku, semester 1 itu kita dipaketin dan kita nggak bisa milih kelas dan milih jam. But then in the next semester dan in the following semester itu kita benar-benar bisa milih pelajaran, bahkan kita bisa milih matkul pilihan kita gitu untuk berkreasi. Misalnya aku dari semester 4, misalnya aku semester 4, aku nih bisa milih buat semester 6, kayak gitu. Jadi kalau itu kayak benar-benar jam untuk berapa semester ke depan, yang penting ganjil genapnya, nah itu bisa gitu kita ambil. Nah terus semester 2 kesananya, ya udah deh akhirnya kita milih kelas dan milih pelajaran kita masing-masing. Nah biasanya kan ada istilahnya semester pendek ya, atau apa, kalau if I'm not mistaken ada istilahnya semester pendek, di mana kita itu ngambil mata kuliah semester antara kalau nggak salah. Nah iya betul, dimana kita ngambil mata kuliah tambahan biar ya ibaratnya kita benerin biar cepet lulus. Iya bener. Aku tadinya mau mention itu yang kedua dulu, malah kamu mention duluan. Alasan pertama sih sebenarnya Kak mungkin pengen memperbaiki beberapa yang dia misalnya nggak paham di semester lalunya gitu. Cuman kayak aku kira sih orang-orang ambis nih yang bakal ambil semester pendek kayak gitu. Nah tapi BTW di TL itu dia environment-nya itu bukan yang pada ngambil semester pendek gitu, karena orang-orang di TL BTW nih geng, jadi kalau di TL itu kayak IPK kumlot itu udah kayak langganan gitu ya. Aku bukannya gimana, tapi banyak banget orang-orang yang kayak oke, gue pengen ngejar ini, jadi kayak dia ambis dan lain-lain, tetap bisa gitu. Ternyata
dia diem-diem aja ternyata IPK-nya 4 gitu, ada yang kayak gitu. Terus kayak, wih dia aktif tapi ternyata ya aku nggak sih cuman biasa aja gitu. Jadi kayak there are so many unexpected things happen ketika kalian di kuliah, nggak bisa kalian nyamain sama SMA. Ketika ngeliat anak lain yang pintar, pasti dia juara 1 misalnya di SMA, ya oke, dia peringkat 1. Tapi kalau di kuliah tuh itu belum tentu kayak gitu. Ada yang orang dia vokal banget, dia yang kayak gini banget tapi ternyata biasa aja gitu. Ada yang dia diem-diem aja ternyata IPK-nya 4 kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Tadi sorry dulu ke pertanyaan keduanya apa? Aku jadi terlalu mata fokus kuliah ngejelasin. di teknik tuh apa? Oke, PL. sip. Oke, ngomongin mata kuliah guys. Jadi semester 1 itu aku bisa bilang kayak SMA kelas 4. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena there were still beberapa pelajaran yang memang kayak Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada di semester 1. Dan hubungannya sama teknik lingkungan apa? Hubungannya tuh kayak gini, gengs. Jadi segala misalnya bahasa Inggris, kita tuh memang disuruh pelajari bahasa Inggris, cuman materinya itu bukan kayak bahasa Inggris kayak di SMA atau kayak gimana, tapi kita ngebedah jurnal teknik lingkungan but in English. Jadi sebenarnya orientasinya tuh ke teknik lingkungan gitu, tapi emang pakai bahasa Inggris. Pun kalau misalnya ada nih pelajaran yang bener-bener dia itu pengantar ilmu rekayasa lingkungan, atau kita biasanya tuh singkatnya PIRL. Kalau di Undip TL kayak gitu ya. Jadi semester 1 itu cuman ada satu matkul yang dia bener-bener fokus ke teknik lingkungan, yaitu PIRL itu. Dan di PIRL pun kamu nggak yang diajarin langsung spesifik, but just like a big picture of TL tuh kayak gimana, arahnya bakal kayak gimana. Ada yang fokus sama udara, habis itu ada yang fokus sama air, ada yang fokus juga sama air limbah, pokoknya macam-macam lah, sumber daya airnya gitu kan, polusi dan segala macam, persampahan ada juga. Jadi kalau pengantar ilmu rekayasa lingkungan kan dia ada di semester 1 dan dia belum ketail banget tapi emang udah nyerempet gitu. Ibaratnya orang pengen nonton film udah dikasih spoilernya lah bakal kayak gimana nih gitu, film yang kamu tonton ke depan gitu. Terus semester 2 kaget banget soalnya udah bener-bener teknik banget, parah. Semester 2 itu udah mulai nongol yang namanya tugas besar, gengs, BTW. Dan di tugas besar itu kita udah disuruh menggambar teknik, dimana kita itu bener-bener, kamu tau gak sih kayak anak-anak teknik pada umumnya punya tas yang buat isinya gambar-gambar, beli penggaris gede-gede banget penggarisnya, beli pensil. Terus kalau misalnya orang-orang ya teman-teman aku ngejokes doang kan, pensilnya pada rotring yang mahal itu biar bagus katanya gambarnya gitu-gitu lah. Terus habis itu kita gambar dan itu tuh bener-bener it was really my turning point. Dan kayak aku realize, oh my god, kayaknya aku salah jurusan ya gitu, atau kok aku nggak enjoy gitu gambar teknik, kenapa gitu kan. Tapi anyway, itu old issues ya yang dari diri aku, kayak aku sempat merasa kayak salah jurusan karena this is not what I want gitu kan, untuk ngegambar sampai malam atau bahkan sampai pagi. Itu kita sering banget BTW gadang bareng-bareng untuk ngerjain gamtek atau semacamnya. Nah terus in the following semesters itu banyak banget pelajaran yang benar-benar spesifik tentang teknik lingkungannya. Dan seperti aku bilang tadi, aku nggak tahu ya apakah ini aku doang yang merasakan atau benar-benar anak TL Undip lain yang merasakan. Jadi kalau di TL itu gengs dia lebih fokus ke air kalau yang aku lihat gitu. Maksudnya gimana? Jadi kan aku bilang di awal, ada yang dia fokus sama udara, ada yang dia fokus sama persampahan, ada yang dia fokus sama air gitu. Cuman kalau di TL banyak banget tugas besarnya itu yang dia itu topiknya adalah air. Misalnya kita itu merancang PDAM. Misalnya lagi kita merancang yang namanya plumbing. Jadi apa ya? Kalian bayangin sebuah hotel kan dia pasti, wah ini kayak aku kayak jadi dosen ya, bayangkan sebuah hotel. Jadi sebuah hotel itu kan pasti kuliah malam butuh, ya. butuh supply air kan. Nah. Dimana air sumbernya dari mana, terus abis itu dia dipakai, abis itu air grey water atau black water ini dia bakal kayak kemana dan lain-lain. Nah itu kita juga belajar dan kita yang ngerancang. Jadi kita bener-bener bikin bangunan perpipaannya, itu namanya plumbing BTW istilahnya.
Ada juga pelajaran yang kemarin banget semester 5 itu PAB atau penyaluran air buangan, di mana kita itu benar-benar memikirkan proses dari air buangan, mulai dari sumber pencemarnya sampai kita mengolahnya itu treatmentnya kayak apa, itu kita pikirin. Dan nggak cuma itu, kalau misalnya aku nggak tahu, kalau misalnya di jurusan kimia misalnya kan bisa aja tuh ya mikir oh ya air diapain nih supaya bersih, tapi kalau di TL itu kamu mikirin itu juga, dan mikirin kayak pipa yang dipakai tuh bakal kayak gimana, ukurannya berapa, dimensinya berapa, panjangnya berapa gitu. And it is really challenging by the way, tapi ya kayak agak menyiksa juga kalau yang nggak ngerti kan, soalnya kayak aduh belum kebayang tolong gitu mau kayak gimana nih bikinnya gitu-gitu sih. Makanya kita akrab banget sama beberapa software. Mungkin teman-teman teknik lain juga bukan aware sih, kayak udah notice lah software-software yang biasa kita pakai, misalnya AutoCAD gitu. Kita sering banget pakai AutoCAD BTW, hampir di semua tubesnya, termasuk yang gamtek yang aku bilang tadi, gambar teknik, nah itu pakai AutoCAD juga. Kayak gitu sih dulu. Aku kayak jadi flashback dan kayak inget waktu semester kemarin dan tugas besar kayak gitu. Semoga kebayang ya teman-teman. Ya, sulit ya. Sebenarnya tadi tuh ada beberapa istilah yang mungkin kita tahu ya, karena kita juga belajar itu di kampus. Cuman ternyata lebih kompleks di TL. Benar. Oke, simple deh Cak. Apa sih namanya? Singkat aja. Apakah ada perbedaan antara TL di Undip sama TL di univ lain? Ada. Sistemnya kan? Aku bisa jawab ada gitu. Apa ya? Okay. Yang paling beda? Singkat aja. Aku mungkin. Ini berdasarkan sejauh mata aku tahu aja ya dulu ya. Jauh. Oh, Cak ini Eva dulu. Jadi pokoknya dari kacamata aku aja kalau lihat. Melawak ya, boleh. Kalau Oke. BTW guys, aku nge-freeze nggak? Soalnya tadi ada yang koneksi unstable gitu. Nggak kok. Oke kok. Aku bakal lanjutin. Jadi aku bisa bilang kalau misalnya TL kita itu beda sama jurusan lain. Well, sebenarnya TL Undip itu beda sama TL di univ lain. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Nah, well actually I don't really know TL di univ lain kayak gimana, but I can conclude sebenarnya kita itu orientasinya kita beda gitu. Seperti aku bilang tadi, kalau TL Undip itu dia lebih fokus ke pengelolaan air gitu. Jadi kan aku tadi seperti aku bilang ada ngurusin udara, pencemaran udara tuh kita juga ngurusin pencemaran udara, persampahan kita tuh bikin, dan kita ngerancang TPA tuh kayak gimana bagusnya, pengolahan kayak gimana gitu, kayak teknologi bersih juga kita pelajarin gitu. Nah, kalau di teknik lingkungan ITB itu aku dengar dari temanku, dia itu lebih ke infrastruktur lingkungan. Jadi kayak bangunan untuk Newport atau apa ya ibaratnya. Pokoknya dia tuh infrastruktur lingkungan itu kayak dia bangunan yang mengelola kayak jadi misal ada air limbah nih. Nah, bangunan itu gitu yang bakal ngelola air limbah. Nah, cuman kalau kita itu lebih ke air, dan fokusnya itu bener-bener kayak kita pikirin semua hal atau semua treatment yang bisa kita jadiin solusi untuk minimasi limbah air tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu sih kalau di teknik lingkungan Undip. Makanya muanya itu soal air, dan air nih bukan cuma air limbah ya, ada juga air minum, ada juga air bersih. Jadi treatmentnya beda-beda antara parameter buat air minum, parameter buat air limbah, dan parameter buat air bersih gitu. Jadi ada 3 istilah itu, dan kita harus paham, dan kita harus merancang juga alatnya kayak gimana gitu sih. Iya, apalagi ada. Tapi ada beberapa kakak tingkat aku juga yang dia memang fokusnya ke, walaupun memang tugas besarnya kita itu banyakan air, tapi kakak tingkat aku tuh dia juga ada yang ambil persampahan, habis itu ada juga yang memang ambil udara gitu. Yep. Oke, intinya adalah ya perbedaannya. Jadi tergantung univnya itu fokus kemana gitu. Apa ada hubungannya nggak sih? Kalian tahu nggak sih kalau Undip itu punya fokus ke daerah pesisir? Suara kamu tadi hilang BTW. Gimana? Oke. Ada perbedaan? Kalian ngeh nggak sih kalau Undip itu sebenarnya punya fokus ke daerah-daerah pesisir? Iya. Iya kan? Pesisir? Iya. Berarti Caca nggak tahu. Jadi emang katanya setiap univ itu dia punya fokusnya beda-beda, punya fokus pengembangan masyarakatnya.
Nah, kalau Undip Oke. itu lebih fokus pengembangan masyarakat daerah-daerah pesisir gitu. Oh, Jadi mungkin ada beberapa fakultas yang ada mata kuliah apa tapi ada tambahan pesisir. Pesisir, Kayak benar-benar. FKM ada, FPIK oke. ada. Kayak contohnya kayak FKM K3 pesisir. Aku baru tahu loh BTW soal ini. Iya. Terus juga ada gizi pesisir. FPIK ada kalau nggak salah, aku lupa tapi pokoknya gitu. Jadi karena Undip itu pengembangan masyarakat pesisir. Kayak gitu sih. Intermezzo aja. Oke. Sekarang kita ke Kesling nih, Syah. Menurut kamu gimana nih kuliah di Kesmas dan Kesling? Terus mata kuliahnya apa aja? Yang ini aja deh, mata kuliah yang nggak usah sebutin semua tapi yang berkesan. Terus habis itu sulitnya apa sih di FKM? Oke. Thank you, Dul. Jadi kalau bisa aku bilang di FKM Undip itu sendiri kan peminatan ya. Jadi kita tuh dari semester 1 sampai semester 4-nya tuh kita literally belajar semuanya gitu. Belajar masih in general gitu. Jadi kayak itu tadi yang sempat aku bilang ya, kayak kita belajar tentang ekonomi juga ada, terus politik juga ada, statistik juga ada, tapi yang berkaitan sama kesehatan gitu, yang berkaitan sama kesehatan masyarakat kayak gitu. Nah, terus sama sih tadi yang kayak udah Caca bilang gitu, semester 1 kita juga ada bahasa Inggris, kita ada pendidikan kewarganegaraan, kita juga ada pelajaran agama gitu. Jadi semester 1 tuh kayak apa ya, mungkin bisa dibilang sama sih ya kayak SMA kelas 4 gitu. Nah, tapi dari semester 2 sampai semester 4-nya itu tuh kita udah mulai nih diperkenalkan gitu sama matkul-matkul yang berkaitan sama Kesmas gitu. Nah, mungkin kalau menurut aku ya, mata kuliah yang menurut aku berkesan itu ada statistik sih ya, biostatistika gitu. Karena aku memang anaknya nggak terlalu suka hitung-hitungan gitu. Kayak sebisa mungkin menghindar lah gitu. Nah, di situ tuh kita dikenalin sama suatu tools, suatu aplikasi baru namanya SPSS gitu. Nah, itu sempat agak challenging juga sih sebenarnya, kayak gimana nih gitu kan. Kayak kita harus menyelesaikan suatu soal, terus kita harus bisa pakai SPSS itu gitu. Sebenarnya mata kuliah itu berkesan buat aku karena waktu itu aku sempat belajar bareng juga sama teman-teman aku semalaman karena besok mau UAS statistik, kayak kita belajar benar-benar gimana sih caranya ngoperasiin SPSS, terus gimana caranya supaya bisa dapat hasilnya kayak gitu. Dan itu tuh akhirnya ya paid off juga gitu, maksudnya akhirnya yang kita kerjain di UAS itu tuh ternyata udah keluar semua gitu ya, yang udah kita pelajarin gitu. Nah, terus mungkin ada satu mata kuliah juga yang berkesan buat aku tuh AKK sebenarnya, administrasi kebijakan dan kesehatan ya kalau nggak salah gitu. Nah, sebenarnya ada salah satu dosen yang membuat aku suka sama kakak gitu, namanya Bu Ayun, karena Bu Ayun ini tuh kalau ngejelasin tuh bisa disangkut pautin sama real case-nya gitu, dikonekin sama masalah yang ada terjadi di lapangan, dan itu membuat aku jadi ternyata gini ya gitu, menghubungkan dengan real case dengan teori, jadi kayak makin nangkep aja sih gitu. Terus kalau misalkan masih di semester 1 sama semester 4 itu kita juga udah ada praktikum gitu, beberapa praktikum. Terus setelah semester 4 itu kan kita langsung masuk ke peminatan kan. Kalau di kesehatan lingkungan sendiri atau di Kesling sendiri tuh yang bisa aku temukan perbedaannya gitu antara Kesling sama TL yang tadi juga udah dijelasin sama Caca. Kalau TL kan mungkin juga harus mikirin nih bangunannya, gimana ukurannya dan segala macam. Tapi kalau Kesling nggak mempelajari itu gitu. Jadi kita lebih kalau mempelajarinya tuh, jadi tuh di semester 5 kan aku sama dulu juga satu kelas juga gitu ya, satu peminatan. Kita ada yang namanya pengelolaan air limbah, terus juga pengelolaan air minum. Tapi kita nggak terlalu fokus ke gimana sih bangunan untuk mengelola air limbah itu atau air minum itu gitu. Kita mungkin lebih ke sistemnya, terus mungkin lebih ke prosesnya gimana sih untuk mengelola air minum, terus mengelola air limbah kayak gitu. Terus kalau semester 5 kemarin sih kita juga belajar tentang ada matkul yang namanya itu lab kesehatan lingkungan. Jadi itu emang lebih
banyak praktikumnya sih sebenarnya. Kalau misalkan kita bisa offline kuliahnya itu kita pasti bakal sering banyak banget praktikum gitu. Memang anak Kesling itu juga terkenal dengan harus kuat tangannya gitu, jempolnya telunjuk itu harus kuat gitu, karena nulis mulu terus kayak praktikum terus, laporannya juga banyak, laprak-lapraknya gitu. Jadi karena online, jadi kita nggak terlalu merasakan itu sih sebenarnya ya Dul ya, karena kita nggak bisa datang ke lab gitu, jadi kita nggak bisa ngerasain banget gitu ngumpulin laprak yang harus dikumpulin 3 hari atau mungkin cuma 5 hari kayak gitu. Itu sih, iya benar. Terus kayak pokoknya harus sedia banyak pensil karena tulis tangan semua kan, nggak boleh ada yang diketik gitu lapraknya. Itu sih paling. Terus apa lagi dulu tadi? Atau udah kayaknya? Udah. Oke. Aku nambahin sih ya. Jadi untuk FKM tuh kuliahnya tuh paketan. Kayak Caca mungkin SKS ya, Caca. Jadi nanti ada kan namanya IRS War ya. Kalian tuh ini ya, kayak perang isi IRS nggak sih kalau saya War itu? Ya. Bener ya, Caca? Caca? Caca lagi unstable kali. Caca. Halo, teman-teman, Ca. sorry ya. Jadi itu aku agak lost signal gitu. Kalian nge-freeze gitu tadi. Sorry banget nih, gengs. Ya, Kenapa tadi dulu? Kalau di teknik ada IRS kan, War, IRS War namanya. Jadi kayak mau. Oh iya benar. Ya? Jadi malam dimana kita milih ini kan kelas gitu. Jadi kalau fakultas lain tuh ada isi IRS tuh kepanjangannya isian rencana studi. Ya. Nah, kalau FKM tuh sistemnya paketan. Jadi kita tiap semester tuh udah dipaketin. Jadi kita nggak ada tuh perang lawan dulu-duluan buat kita udah ngisi RS tuh tinggal klik selesai gitu kayak. Oke. Ini kalau udah bayar UKT udah tuh ya, udah langsung. Tapi betulnya challenging sih. Iya, suara kayak cepet-cepetan gitu kan. Gue pengen ini kelasnya siang gitu biar gak penuh cepet-cepetan. Sampai itu bener-bener kayak jam kan IRS itu dibuka kayak misalnya nih ya sekarang tanggal 10 misalnya IRS-nya dibuka tanggal 11. Malam ini tuh kita tuh melek kan, dan jam 2 pagi tuh masih pada kayak lu dapet kelas apa gitu kayak bener-bener lah pokoknya. Iya. Nah, aku bersyukur nih ternyata kuliahku paketan, jadi nggak usah IRS-an perang IRS kayak gitu. Jadi kalau di FKM tuh udah paketan tiap semester. Cuman kurangnya kita merasa kurang karena kita nggak bisa lulus duluan. Karena kita nggak bisa nyicil mata kuliah tahun depan jadi sekarang gitu. Jadi kayak kita tiap semester tuh barengan 20 SKS, 24 SKS kayak gitu. Jadi nggak bisa lulus duluan kecuali emang itu mainannya di tugas akhir ya. Kalau tugas akhir kita duluan lah ibaratnya. Ya cepat, siapa yang paling cepat, siapa yang paling lama itu yang lulusnya paling cepat atau paling lama. Terus abis itu untuk mata kuliah kita juga belajar IPA, kita juga belajar IPS. Kita IPA-nya biomedik, ilmu kesehatan masyarakat. Kita juga IPA-nya itu tentang apa ya? Ada gizi juga dulu, gizi. Nah, kalau kita belajar IPS tuh perilaku masyarakat, kita belajar hukum, kita belajar apa lagi sih? Ekonomi kesehatan juga. Ekonomi kayak gitu. Jadi benar-benar IPA rasa IPS tuh di sini di FKM. Habis itu sedikit. Nah, beda tuh ada satu. Kenapa sih? Jadi BTW sorry ya tadi potong padu lah deh. Aku jadi ingat ada matkul yang dia itu judulnya ekotoksikologi dan kesehatan lingkungan. Bener-bener kayak udah nge-mention peminatan kalian banget kesehatan lingkungan gitu. Terus kayak aku ingat banget ada praktikum praktikum racun kayak kita nanam beberapa tanaman atau kita ke ikan gitu. Terus habis itu kita ngukur ke tingkat racun di mana ikan atau tanaman itu mati gitu, kita hitung gitu-gitulah pokoknya. Iya, nah itu matkulnya toksikologi lingkungan sih kalau di gitu. Nah, jadi itu kalau kesulitan, aku bingung nih. Sebenarnya di FKM itu kita belajarnya slow aja, tapi diem-diem menyakitkan gitu loh.
Ini menurut aku ya, karena lama-lama tuh kita beban kerjanya tuh naik gitu loh. Kayak semester 1 santai. Pak, semester 1 tuh yang paling berat tuh cuman nge-lab itu loh, praktikum biomedik ya. Ya, itu udah kayak ancaman kita paling besar gitu. Aduh, berat banget sih. Kita ternyata nggak tahu tiap semester naik, itu kesulitannya makin naik, makin banyak gitu loh. Jadi kayak semester 1, semester 2, semester 3 tuh udah praktikum, cuman itu udah masih kecil lah. Tapi kita merasa itu udah paling berat. Pas semester 5 ya Syah, itu ada laboratorium kesehatan lingkungan. Jadi emang waktu itu fokusnya nge-lab aja. Ya, jadi misal TM itu udah 14, kayak mostly kebanyakan buat nge-lab. Kayak ini Cak, kayak mengukur tingkat kualitas mengukur udara. air, kualitas udara, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran makanan, kayak ngomongin total dissolved solid, BOD, COD, benar. Nah, itu praktikumnya ditulis tangan lapraknya. Kayak gitulah. Pokoknya 1 semester itu. Nah, koagulasi, populasi sama. gitu. Kita sama sih, Mbak. Kita ada irisannya. Cuman emang benar. kita nggak belajar kan kalau teknik TL mungkin perancangan ya. Kayak perancangan pipa, perancangan pengolahan air limbah, perancangan IPAL ya. Kayak gitu. Nah, kalau IPAL. Nah, kalau kita tuh mungkin tidak sekompleks teknik lingkungan karena kita lebih kompleks ke kesehatannya yang melipir ke lingkungan. Benar. Jadi kita ada irisannya tapi juga nggak sekompleks teknik. Kita beda fokus juga sih gitu. Cuman emang irisannya di situ. Nah, kalau di teknik ada tugas besar. Kalau FKM itu ada namanya PBL 1 semester. Jadi PBL ini praktik belajar lapangan. Jadi gini loh, FKM itu kenapa sih FKM warna ungu gitu loh? Mungkin relate juga sama ini. FKM tuh lebih ditekankan pengabdian dan pengembangan masyarakat. Jadi kita emang langsung touch point ke masyarakat gitu. Jadi apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan itu harus bisa membawa dampak baik ke masyarakat. Namanya juga kesehatan masyarakat. Karena kita populasinya karena kita sasarannya itu populasi masyarakat. Kalau FK kan individu ya, orang sakit ke dokter, individu kan. Kalau kita ke masyarakat, populasi kayak gitu. Jadi emang PBL tuh namanya praktik belajar lapangan, itu 1 semester full kita ngerjain sebuah kasus. Menurutku itu kayak penelitian sih, kayak kita nyari sampel, kita telaah ada penyakit apa, kenapa, kita bikin fishbone-nya, kita bikin analisisnya, kenapa ini terjadi, dan cara penanganannya. Nah, itu PBL. Dan PBL nggak sekali doang ya, PBL 2 kali, semester 4 sama semester 7. Jadi, oke. Jadi itu yang harus kita hadapi. Itu sih dari aku. Satu lagi. Kalau ditanya ada perbedaan Kesmas Undip sama Kesmas yang lain, ada banget. Aku pernah berpikir bahwa semua jurusan Kesmas tuh belajarnya sama. Kurikulumnya sama. Kurikulumnya sama, cuman fokusnya sama. Ternyata beda. Kayak gini, mungkin kalau di Undip udah fakultas ya, FKM. Tapi ada fakultas lain yang masih prodi. Dia FK, cuman prodinya Kesmas. Ada lagi di STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Gitu. Sebenarnya kalau kurikulumnya mungkin sama, tapi nama-nama mata kuliahnya yang ternyata beda-beda. Mungkin intinya belajarnya sama, tapi kayak cara penyampaiannya melalui mata kuliahnya tuh beda-beda. Kayak gitu. Ya nama juga kita sama-sama sarjana kesehatan masyarakat, pasti aku yakin semuanya disiplin ilmunya sama sih. Walaupun emang mata kuliahnya namanya beda-beda, tapi intinya kita belajar sama. Kayak gitu.